Bab 3471. Aku berhasil menjadi raja dari semua monster ini berkat teknikku, bukan karena levelku. Aku berbeda dari kalian manusia. Saya tidak bisa menggunakan teknik yang dibuat orang lain. Saya hanya bisa mengandalkan yang lahir alami saya sendiri. Aku sudah mencapai peringkat Dewa Badai dengan teknikku. Kamu hanyalah manusia biasa yang tidak lebih dari seekor semut di mataku. Aku bisa membunuhmu hanya dengan jentikan. Jack memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Diante sudah memiliki teknik peringkat Dewa Badai. Tidak heran semua binatang begitu takut padanya. Tidak heran itu begitu tak kenal takut. Tekniknya juga merupakan teknik peringkat Dewa Badai, tetapi Jack tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkan Diante. Lagi pula, teknik peringkat Dewa Badai Jack hanya pada tahap pertama. Dia tidak tahu seberapa jauh binatang buas di depannya itu. Jack mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Tahap apa yang sudah kamu capai? Teknik yang lahir alami berasal dari tubuh mereka sendiri, jauh lebih mudah dipelajari daripada manusia yang mempelajari teknik lain. Diante mencemooh dan berkata, saya hanya selangkah lagi dari tahap kedua. Berat, apakah kamu takut sekarang? Ini sudah tidak berguna. Kamu pasti akan mati di tanganku hari ini. Diante dengan tenang memberitahu Jack segalanya karena dia benar-benar percaya diri dengan kemampuannya. Itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Jadi bagaimana jika Jack tahu? Itu masih kebenaran yang tidak bisa diubah. Ketika Jack mendengar itu, dia menarik napas dalam-dalam 2 kali dan membuang semua ketidakpastian dan ketakutan dari benaknya. Dia mulai membentuk lebih banyak segel, tidak membuang waktu saat dia bersiap untuk bertarung. Ada kilatan keterkejutan di mata Diante atas ketegasan Jack. Ia mengira Jack akan mulai gemetar ketakutan setelah mengungkapkan kekuatannya, menyesali keputusan untuk menghadapinya. Namun, pihak lain sangat menentukan, bahkan tidak membuang waktu sebelum menyerang. Diante tiba-tiba merasa tersinggung dengan hal itu. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum melupakannya. Tangan kanannya memadatkan darah untuk melindungi dari petir sementara tangan kirinya mulai membentuk segel. Segel itu mulai mengeluarkan cahaya hijau di udara. Tiba-tiba berubah menjadi ular hijau yang berputar-putar di udara, memperlihatkan gigi berbisa. Jika manusia menyentuh racunnya, mereka akan langsung membusuk. Ular-ular itu mulai berkumpul bersama dengan sangat cepat. Cahaya abu-abu kehijauan melintas pada ular-ular itu. Mereka mulai bergabung, membentuk bilah hijau. Bilahnya dikelilingi oleh gas yang padat dan beracun. Energi jahat mengitari bilahnya. Hanya dengan melihatnya menyebabkan semua orang menggigil. Diante mencibir, ini adalah teknik alamiku, bocah. Meskipun saya tidak dalam kondisi terbaik saya sekarang, Anda masih tidak cocok untuk saya. Selama Anda menyentuh gas beracun, itu akan menembus energi sejati Anda. Tubuhmu akan membusuk setelah terkontaminasi, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kilatan menyeramkan melintas di mata Diante. Jack mengerutkan kening. Situasinya pasti sulit. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membentuk lebih banyak lagi segel, mendorong semua energi aslinya keluar. Dia praktis menggunakan semua energi sejati di tubuhnya untuk menggunakan Broken Soul Blade. Bab 3472. Pedang jiwa yang rusak mulai berdengung. Ini adalah serangan terkuat yang pernah ditunjukkan Jack sejak dia mulai menggunakan Soul Sky. Satu serangan akan menentukan pemenang. Orang yang kalah akan menderita konsekuensi yang menghancurkan. Semua binatang melebarkan mata mereka pada saat itu. Meskipun mereka merasa Jack bukan tandingan Diante meskipun ada 2 Jack di sana, mereka tetap tertarik. Mijas mengangkat alis, bocah ini sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Saat Mijas mengatakan bahwa Broken Soul Blade berbenturan dengan pedang hijau. Bang! Setelah ledakan keras, gelombang kejut yang kuat dapat terlihat meluas dengan cepat. Jack terlempar 20 meter ke belakang oleh bentrokan itu, terbanting di pagar di sekitar panggung. Batu terbang di sekitar panggung dari ledakan. Sebuah kawah telah terbentuk di tanah. Cairan beracun menetes di atas batu, dengan cepat melelehkan batu. Jack mencengkeram dadanya dan mulai batuk beberapa kali. Dia memuntahkan seteguk darah, perlahan pulih. Dia tidak ragu sama sekali untuk mencabut pedang abu-abunya dari Mustard Seed. Tangannya mulai bergerak lagi, membentuk segel yang mulai menyatu di udara. 100 pedang jiwa melayang di depan Jack.
Jack bertepuk tangan, dan 100 pedang jiwa bergabung menjadi satu. Itu masuk ke pedang di tangan Jack. Ekspresi Jack berubah dingin. Pada saat itu, dia membuang semua pikiran ke samping saat dia melihat tepat ke tengah panggung. Dia menembak ke depan seperti anak panah. Tangannya mencengkeram pedang dengan erat, menebas pada posisi yang paling penting. Tebasan abu-abu diluncurkan tepat di kepala Diante. Saat itu, Diante tidak lagi percaya diri seperti dulu. Itu mencengkeram dadanya dengan tangan kirinya, dan bahkan ada darah hijau yang mengalir keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Serangan sebelumnya itu telah melukai tubuhnya. Tekniknya sebenarnya tidak mampu melawan Jax. Bahkan jika sejumlah besar serangan telah diblokir, masih ada sedikit kekuatan yang menembus dadanya. Syukurlah, itu tidak dengan kekuatan penuh, dan Diante dengan cepat mengendalikannya. Tidak peduli apa, Diante masih terluka. Selain itu masih diperlukan untuk menahan sambaran petir, jadi dengan cepat dirugikan. Lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa Jack jelas telah terluka oleh gelombang kejut juga, tetapi Jack benar-benar melompat kembali untuk melancarkan serangan lain. Diante panik pada saat itu. Ia tidak menyangka Jack begitu kuat. Diante berteriak pada Jack, "Berhenti di sana." Jack benar-benar mengabaikan Diante. Jika dia berhenti pada kesempatan yang bagus, maka dia benar-benar bodoh. Dengan sekali pukul, tebasan itu langsung mengenai dada kiri Diante. Penghancuran kekuatan Void tiba-tiba mulai mengoyak jiwa Diante. Rasa sakit jiwa jauh lebih tak tertahankan daripada rasa sakit fisik. Rasa sakit menyebar dari dadanya ke seluruh tubuhnya, dan Diante memuntahkan seteguk darah. Cairan hijau mengalir keluar dan bernoda hijau di mana-mana. Bau darah memenuhi seluruh panggung. Jack mengatupkan giginya dan melancarkan serangan lagi. Dia harus membunuh Diante sebelum Diante bisa melawan. Diante adalah ancaman baginya. Dia tidak bisa membiarkan Diante hidup lebih lama lagi. Sementara Diante menderita sakit, Jack menebas tepat di tenggorokannya. Setelah serangannya, Diante tidak bisa lagi menahan darah. Darah di atasnya menyebar tanpa energi sejati, dan petir menyambar Diante tanpa halangan apapun. Banyak sambaran petir mulai berjatuhan di tubuh Diante. Bab 3473. Dalam beberapa saat singkat, tubuh Diante terbakar hingga benar-benar garing. Ketika Jack melihat itu, jantungnya berhenti. Dia hampir mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Setelah benar-benar terbakar, petir surut dan langit kembali cerah. Jack tidak peduli tentang hal lain saat dia segera bergegas ke tumpukan abu. Dia menahan rasa jijiknya saat dia menggunakan belati untuk menyaringnya, mencari batu esensi darah. Alasan terpenting untuk membunuh Diante adalah batu esensi darah di tubuh Diante. Jika batu berharga seperti itu hangus karena kecerobohannya, Jack pun akan merasa emosional. Syukurlah, dia cukup beruntung bahwa batu esensi darah benar-benar berhasil selamat dari petir. Itu ditutupi oleh abu. Jack akhirnya tenang. Ada keheningan murni di luar Blood Lake. Semua Demon Spirit Beast di sana melebarkan mulut mereka karena terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah mereka berhalusinasi? Raja mereka telah terbunuh oleh manusia pada saat itu. Suara Mijas bergetar saat berkata, "Bukankah Raja mengatakan bahwa tekniknya sudah mencapai peringkat Dewa Badai? Bagaimana bocah itu mengalahkan Raja? Mungkinkah dia menggunakan teknik peringkat Dewa Badai juga? Bagaimana?" Saat meneriakkan itu, suara Mijas agak serak. Itu tidak bisa mengerti mengapa semua yang terjadi sangat bertentangan dengan harapan mereka. Raja itu sangat kuat. Bahkan ketika Raja tidak berkuasa penuh, Diante masih jauh di atas manusia biasa. Bocah itu benar-benar kuat, tapi dia seharusnya tidak bisa bersaing dengan Raja. Bagaimana ini bisa menjadi hasilnya? Besan memandangi Mijas yang terkejut dan menghela nafas, "Siapa yang kamu tanyakan? Menurutmu siapa yang bisa menjawabmu?" Cukup banyak prajurit yang berkumpul di sekitar susunan transfer kota Weinhort menuju kerajaan roh iblis. Para prajurit itu sebagian besar berasal dari dunia kelas 3, dan sebagian kecil dari mereka berasal dari dunia kelas 2. Semua orang berkumpul di sana, dan pada awalnya mereka tidak peduli satu sama lain. Prajurit dari dunia kelas 2 dan prajurit dari dunia kelas 3 sama sekali tidak berbicara satu sama lain.
Perlahan, semua orang di sana mulai bertanya-tanya siapa yang akan masuk 3 besar dan mendapatkan hadiahnya. Diskusi itu mengganggu keheningan singkat. Para prajurit dari dunia kelas 2 mengatakan bahwa 3 tempat pertama pasti akan menjadi milik mereka dan dunia kelas 3 tidak akan bisa mendapatkan apapun. Sementara itu, para pejuang dari dunia kelas 3 mengatakan bahwa para pejuang dari dunia kelas 2 hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Mereka tidak memikirkan siapa yang berada di kerajaan roh iblis. Dengan Jack di sana, tidak ada yang bisa mengambil tempat pertama. Dengan Jack di sana, bertahan hidup pun menjadi masalah bagi para pejuang dari dunia kelas 2. Banyak argumen pecah, dan tidak ada yang mau menyerah. Argumen semakin intens. Jika bukan karena aturan yang berlaku, mereka pasti sudah saling bertarung. Seorang prajurit dari benua emas berteriak, "Berhentilah menyebut-nyebut Jack. Apakah dia dewa? Apa menurutmu prajurit dari dunia kelas 3 akan baik-baik saja hanya karena dia ada di sana?" Berhenti bercanda, tidak peduli seberapa kuat Jack, dia tetap sendirian. Bab 3474. Tak satu pun dari prajurit dari dunia kelas 2 yang masuk kali ini mungkin cocok untuk Jack secara langsung, tetapi ke-15 dari mereka akan bersama. Bahkan Jack tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Kamu harus lebih waspada. Jack mungkin akan menjadi ceroboh dan kehilangan nyawanya. Bukan tidak mungkin. Jack pada dasarnya adalah pilar bagi para pejuang dari dunia kelas 3. Mendengar para prajurit dari dunia kelas 2 menghinanya seperti itu menyebabkan para prajurit dari dunia kelas 3 meledak. Seorang pejuang dari dunia kelas 3 berteriak, "Berhenti dengan omong kosongmu. Bahkan jika seluruh keluargamu mati, Jack akan tetap baik-baik saja. Kau hanya iri dengan keahlian Jack. Dia cukup kuat untuk mengalahkan kalian semua pejuang dari dunia kelas 2. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat tegang. Kedua belah pihak tidak bisa berhenti mengutuk satu sama lain. Para prajurit dari dunia kelas 3 sudah berada di ujung kesabaran mereka setelah terus-menerus dijatuhkan oleh para prajurit dari dunia kelas 2. Pada saat itu, mereka tidak menahan diri. Kata-kata mereka sangat kasar, dan para prajurit dari dunia kelas 2 sangat marah. Seorang pejuang dari dunia kelas 2 benar-benar menjadi sangat marah sehingga dia ingin bergegas, tetapi dia dihentikan oleh rekan-rekan muridnya. Mereka tidak berada di tempat di mana mereka bisa menyerang. Jika mereka akhirnya menyerang dan tersambar petir, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka lupa waktu setelah berdebat sebentar. Hanya ketika susunan transfer mulai bersinar barulah mereka menyadari waktu telah habis. Seorang pejuang dari dunia kelas 2 berkata, "Tidak peduli apa yang kalian semua katakan, itu tidak akan mengubah hasil. Cepat hitung berapa banyak prajurit dari dunia kelas 3 yang kutinggalkan. Saya pikir Anda harus berterima kasih jika masih ada 5 yang tersisa." Mendengar itu, para prajurit dari dunia kelas 3 tidak tahan. Mereka segera balas berteriak, "Hentikan omong kosongmu. Siapa yang tahu berapa banyak yang akan mati? Saya pikir tidak ada prajurit dari dunia kelas 2 yang akan selamat." Arai transfer terdistorsi, dan angka-angka mulai muncul di sana. Semua orang berhenti berteriak saat mereka melihat ke atas. Ada 25 orang di barisan itu. 13 dari dunia kelas 3 dan 12 dari dunia kelas 2. Setelah menghitung jumlahnya, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada hal buruk yang terjadi. Meski ada korban jiwa, itu hanya sejumlah kecil. Hanya 5 yang meninggal. Dalam hal jumlah, dunia kelas 3 telah menang. Para prajurit dari dunia kelas 3 baru saja akan menertawakan ketika mereka membeku. Itu karena mereka melihat semua prajurit dari dunia kelas 2 berbalik untuk membungkuk pada Jack sebelum mereka berjalan kembali. Mereka bertanya-tanya apakah mereka melihat sesuatu pada pandangan itu. Bahkan jika Jack sangat kuat, aneh melihat orang-orang membungkuk padanya. Seseorang seperti Stephen tidak akan pernah meninggalkan harga dirinya dengan begitu mudah. Bukan hanya para pejuang dari dunia kelas 3 yang tidak mengerti, para pejuang dari dunia kelas 2 juga tidak mengerti. Semua prajurit di sana saling bertukar pandang terkejut. Mereka sangat bingung. Mengapa semuanya berubah setelah memasuki kerajaan roh iblis? Bab 3475. Tepat setelah itu, peringkat terungkap. Tidak mengherankan, Jack berada di tempat pertama. Stephen di posisi kedua sementara Cloud di posisi ketiga. Jack pergi untuk mengambil hartanya.
Jack tidak repot-repot melihat bagaimana reaksi orang lain terhadap mereka. Dia menoleh untuk mengangguk pada Cloud dan yang lainnya sebelum dia pergi dengan Rudy bahkan tanpa berbalik. Apa yang terjadi di kerajaan roh iblis dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Semua prajurit di kota Weinhort terkejut. Kerajaan roh iblis sebenarnya menyembunyikan plot besar yang tidak diketahui oleh mereka. Jika Jack tidak menjadi bagian darinya kali ini, mereka semua mungkin sudah mati. Itu menjelaskan mengapa Stephen sangat menghormati Jack. Adapun apa yang terjadi setelah itu, Jack tidak peduli dan tidak mau tahu. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan tidak dalam bahaya lagi. Bahkan jika dia menderita beberapa luka, luka itu bukan apa-apa baginya. Kembali ke penginapan, dia segera mengeluarkan batu esensi darah. Dia berencana menyerap batu itu sebelum pindah ke lokasi berikutnya. Rudy sudah terbiasa, dan Rudy tidak berkata apa-apa saat menemukan sudut untuk beristirahat. Setelah 5 hari, Jack selesai. Batu esensi darah juga mengandung energi jiwa, tetapi juga padat dengan darah. Dia merasa begitu dia meninggalkan dunia berputar dan meninggalkan batasan tempat itu, dia mungkin akan segera melompat ke tingkat pemadatan pegas atau bahkan tingkat pemadatan ilahi. Soul Sky juga meningkat, dan dia selangkah lebih dekat ke tahap kedua. Malam itu, Jack membawa serta Rudy dan meninggalkan Weinhort City, menuju kota tingkat 3. Dunia berputar sangat luas. Mereka tidak melihat satu orang pun di jalan. Ketika mereka tiba di depan kota tingkat 3, Chaos City, mereka akhirnya melihat orang-orang yang lewat. Rudy berdiri di depan tembok dan melihat tanda besar itu, bergumam, kota kekacauan. Namanya saja sudah cukup kacau. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam. Jack berjalan di samping Rudy dan mengatakan satu kata, membunuh. Rudy mengangkat alis, menatap Jack dengan rasa ingin tahu. Dengan token kristal di tangan, mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Rudy mengira Jack akan melewatkan kota level 3 dan pergi ke kota level 2 untuk menunggu pembukaan Vibran Hall. Namun, Jack langsung menuju Chaos City. Hanya dengan melihat namanya rasanya seperti ada rumah jagal di dalamnya. Di atas apa yang dikatakan Jack sebelumnya, Rudy semakin bergidik. Jack memandang Rudy dan perlahan menjelaskan, kota Chaos memiliki 53 dunia kelas 3 dan 20 dunia kelas 2. Benar-benar kekacauan di dalam. Ada 2 tingkat 3 kota. Salah satunya adalah Cloud City dan yang lainnya adalah Chaos City. Sebagian besar prajurit benar-benar pergi ke Cloud City. Jauh lebih aman di sana, dan tidak ada pembunuhan tanpa henti. Mendengar itu, Rudy memahami hal lain. Dia melebarkan matanya sedikit saat dia bertanya dengan gugup, jadi maksudmu itu akan sangat berbahaya di dalam dan banyak orang akan mati. Jack mengangguk, menepuk bahu Rudy saat dia perlahan menjelaskan aturan Chaos City. Tidak ada batasan untuk membunuh orang lain di sana. Semuanya diizinkan di dalam. Seseorang bisa membunuh orang lain, tapi dia bisa dibunuh juga. Bab 3476. Chaos City mendorong pembunuhan, sedemikian rupa sehingga setiap orang atau binatang yang terbunuh di sekitarnya akan mendapatkan hadiah. Sebagian besar hadiah adalah kristal roh atau material, tetapi hadiah yang paling berharga adalah kunci emas. Kunci emas akan membuka hadiah acak. Ada kesempatan untuk mendapatkan kunci emas hanya dengan membunuh satu orang atau binatang, tapi ada juga kemungkinan tidak melihat satu kunci emas setelah membunuh 100. Namun, saat seseorang mendapatkannya, mereka bisa menuju ke panggung 9, menggunakan kunci emas untuk membukanya. Panggung akan memberikan hadiah berharga berdasarkan jumlah kunci emas. Semakin banyak kunci emas yang dimiliki, semakin besar nilai hadiahnya. Jadi, kematian adalah kejadian umum di Chaos City. Prajurit yang ingin mendapatkan sesuatu dari bahaya semuanya dengan panik masuk ke dalam. Mereka harus menikmati pembunuhan demi harta karun di dalamnya. Mendengar Jack berbicara tentang aturan Chaos City, rahang Rudy menganga kaget, dan dia berusaha keras untuk menutupnya. Wah, itu tidak masuk akal, bukan? Mendorong pembunuhan. Prajurit yang lebih lemah akan mudah mati jika mereka masuk. Bukankah ini tidak masuk akal? Saya melihat banyak prajurit yang tampak di bawah standar baru saja masuk. Apakah mereka semua gila? Apakah mereka tidak takut dibunuh? Rudy merasa agak bingung. Aturannya terdengar konyol, namun banyak orang memasuki kota. Rudy merasa mereka semua kehilangan akal dalam mengejar harta.
Karena membunuh akan menghasilkan kunci untuk membuka Stage of the Nine, maka Chaos City pada dasarnya menjadi taman bermain bagi yang kuat. Yang kuat bisa membunuh yang lemah sebanyak yang mereka inginkan, dan prajurit yang hanya memiliki keterampilan rata-rata hanya akan dibantai oleh yang kuat. Namun, Rudy tidak mengerti mengapa masih banyak prajurit yang masuk yang sepertinya tidak sekuat itu. Jack tertawa, menepuk bahu Rudy. Kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Yang kuat tidak akan repot-repot membunuh yang lemah karena itu hanya membuang-buang waktu. Mereka lebih suka menggunakan waktu itu untuk berurusan dengan prajurit kuat lainnya. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Anda tidak dapat memasukkan kunci emas ke dalam penyimpanan spasial. Anda hanya bisa menggantungnya pada orang Anda. Jika seseorang yang memiliki kunci emas mati, kuncinya akan diambil oleh lawannya. Pikirkan saja. Jika Anda adalah individu yang lebih kuat dalam game ini, apakah Anda akan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap yang lemah untuk mendapatkan kunci yang mungkin tidak Anda dapatkan, bahkan jika Anda membunuh 100 prajurit lainnya? Atau, apakah Anda akan membunuh para prajurit yang sudah memiliki kunci emas bersama mereka? Penyimpanan spasial runtuh dengan kematian seseorang, dan semua yang ada di dalamnya akan hilang. Tidak ada yang bisa mendapatkan apapun darinya. Namun, kunci emas tidak boleh dimasukkan ke dalam, dan harus dibawa kemana-mana. Yang kuat hanya akan melihat prajurit dengan kunci emas pada mereka dan tidak akan membuang waktu untuk prajurit biasa. Jack tertawa dan melanjutkan, mereka yang memiliki kunci emas juga akan dikelilingi oleh aura merah. Semakin banyak kunci yang mereka miliki, semakin banyak lingkaran yang bersinar di sekelilingnya. Rudy langsung mengerti. Prajurit dengan kunci emas itu seperti obor di kegelapan. Yang kuat akan sepenuhnya terpaku pada mereka, mengabaikan semua prajurit yang lebih lemah. Kemudian, bahkan jika seorang prajurit yang lemah kebetulan mendapatkan satu kunci emas, itu tidak akan menarik banyak perhatian karena jumlahnya terlalu sedikit. Itu akan terlihat jelas dari jumlah lingkaran emas. Rudy mengangguk tegas. Jadi begitu. Itu menjelaskan mengapa banyak orang bergegas masuk meskipun itu sangat berbahaya. Ini sebenarnya tidak berbahaya seperti yang saya kira. Selama Anda tidak seberuntung itu, tidak akan terlalu berbahaya untuk mendapatkan harta dari tahap 9. Setelah memahami aturannya, mereka berdua berhenti ragu saat berjalan ke Chaos City. Itu adalah dunia yang benar-benar kelabu dengan bulan darah yang tergantung di langit. Tanahnya hitam dan retak karena kekeringan. Hanya berjalan di atasnya mengeluarkan suara berderak. Suasana dipenuhi aura kematian. Bab 3477. Prajurit yang lebih pengecut akan segera mengalami keruntuhan mental hanya dari aura tempat ini saja. Keahlian Rudy di bawah rata-rata, dan dia paling banyak bisa bertahan di kota level 8. Dia mengandalkan Jack untuk sampai sejauh ini. Meski dia tidak pengecut, dia masih terpengaruh oleh atmosfer. Tangannya sedikit gemetar, dan napasnya menjadi tidak menentu. Dia mengikuti di belakang Jack, bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam, dan perasaan yang mengerikan, seolah-olah dia akan mati, melingkupinya. Dia merasa seperti akan dibunuh kapan saja, meninggalkan dunia selamanya. Suara Rudy sedikit bergetar. Jack, berjalanlah lebih lambat. Saya tidak bisa mengikuti. Tempat ini terlalu menakutkan. Chaos City adalah dunia yang sama sekali berbeda dari yang saya kira. Jack tidak tahu seberapa luas Chaos City, tetapi dia tidak bisa melihat tembok kota setelah masuk. Itu adalah gurun tak berujung di sekitar mereka. Bulan darah menggantung di udara, dan semuanya terasa sangat tidak menyenangkan. Seolah-olah zombie akan melompat keluar kapan saja. Jack tersenyum tak berdaya. Jika kamu tidak bisa menerimanya, masukkan Mustard Seed untuk saat ini. Saya bisa menangani semuanya sendiri. Jack mengatakan itu agak berlebihan. Bahkan jika Rudy ada di sampingnya, toh dia tidak akan bisa membantu. Dia adalah beban yang hanya bisa membantu dengan beberapa kata paling banyak. Dia bahkan mungkin tidak mengatakan hal yang benar. Tangan Rudy terus bergetar, dan dia mengangguk setelah memikirkannya. Lagi pula tidak ada gunanya dia tinggal di luar, dia hanya akan mendapatkan beberapa pengalaman paling banyak. Pada saat itu, Jack mengangkat kepalanya dan dengan dingin melihat ke depan. Rudy segera bersembunyi di belakang Jack, bahkan tidak berani melihat melewati bahunya. Langkah kaki terdengar dari depan. Dua sosok, satu montok dan satu kurus, perlahan mendekat.
Yang lebih gemuk menyilangkan lengannya saat dia tersenyum pada temannya yang kurus. Sudah kubilang keberuntungan kita akan bertahan. Anda menolak untuk mempercayai saya. Lihat saja mereka berdua di depan kita. Salah satunya jelas sampah. Saya tidak tahu seberapa kuat yang lain, tetapi jelas dia berasal dari dunia kelas 3. Betapa beruntungnya kita. Keduanya berbicara satu sama lain tanpa rasa takut, benar-benar memandang rendah Jack dan Rudy. Lelaki kurus itu mengangguk dan menatap Rudy yang berada di belakang Jack. Setelah lama menatap Rudy, dia menatap Jack dan berkata, "Berat. Apa yang Anda pikirkan, datang ke tempat seperti ini? Anda datang dengan orang yang tidak berguna juga. Apakah Anda hanya ingin mati lebih cepat? Meskipun kami mungkin tidak mendapat banyak uang dari membunuh kalian berdua, beberapa kristal roh lebih baik daripada tidak sama sekali." Jack mengangkat alis saat dia menatap keduanya di depannya dengan dingin. Pria gemuk itu tertawa. "Biarkan aku memberi kalian pelajaran hari ini, terutama dalam arti penyesalan. Prajurit sekaliber Anda seharusnya pergi ke Cloud City. Anda mungkin bisa bertahan dengan cara itu. Anda bersikeras datang ke sini, jadi jangan salahkan kami untuk ini." Dia mengeluarkan pedang sepanjang 1 meter dari penyimpanan spasialnya saat dia mengatakan itu. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya, memandang Jack seperti kelinci yang terperangkap. Pria kurus itu mengeluarkan senjatanya juga. Itu adalah cambuk emas. Jack mengangkat alis, akhirnya menanggapi mereka berdua, "Kalau begitu, keberuntungan kita saja. Kami bertemu dengan dua prajurit yang tidak memiliki apa-apa." Keduanya tampak agresif, tetapi tidak ada lingkaran emas di sekeliling mereka, menandakan mereka tidak memiliki kunci emas. Jika mereka berdua tidak menantang mereka, Jack bahkan tidak akan repot untuk bertarung. Mereka berdua tercengang mendengar apa yang dikatakan Jack. Apakah dia gila? Apakah dia baru saja mengatakan mereka tidak punya apa-apa? Apa artinya itu? Namun, Jack tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan 100 pedang jiwa terwujud di udara. Dia melambai, dan pedang itu bergabung menjadi 2 pedang. Dia kemudian mengarahkan satu ke setiap orang. Bab 3478. Melihat Jack bersiap menyerang, pria gendut itu terkekeh seolah mengejeknya karena tidak tahu tempatnya. Setiap prajurit dari dunia kelas 2 memiliki tanda khusus di pakaian mereka. Prajurit dari benua emas memiliki pola emas gelap, sedangkan prajurit dari benua air suci memiliki awan biru. Ada pola rumit pada simbol-simbol itu untuk mencegah replikasi dari pihak lain, dan para pejuang dari dunia kelas 2 dan dunia kelas 3 hafal simbol-simbol itu. Pria gendut dan pria kurus itu memandang Jack dan Rudy, dan mereka langsung tahu bahwa mereka berasal dari dunia kelas 3. Asal-usul mereka seperti label kekuatan, dan keduanya memandang rendah prajurit dari dunia kelas 3. Meskipun mereka tahu tidak semua prajurit dari dunia kelas 3 itu lemah, tidak banyak dari mereka yang kuat juga. Lagi pula, tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu dengan yang kuat. Selain itu, Jack, meskipun kedua pria itu tidak dapat menyimpulkan kehebatannya, membawa seorang prajurit yang tidak berguna bersamanya. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat seberapa kuat Jack, mereka menyimpulkan bahwa dia tidak mungkin lebih kuat lagi, mengingat rekannya mudah terjepit. Chaos City bukanlah tempat amal. Tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak orang yang masuk dan berapa banyak orang yang meninggal di sana. Semua orang tahu betapa berbahayanya tempat itu, tetapi Jack membawa teman yang tidak berguna bersamanya. Itu berarti tidak ada orang yang cukup kuat untuk dibawa Jack. Kalau tidak, dia akan membawa teman yang lebih baik. Mereka mungkin gagal untuk melihat seberapa kuat Jack karena beberapa benda khusus yang dapat menghalangi indera mereka, tapi itu tidak penting. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membunuh kedua pria itu untuk mendapatkan hadiah mereka. Apakah itu kristal roh atau beberapa material, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Keduanya tidak pernah berencana mendapatkan harta berharga di Chaos City. Mereka hanya ingin membunuh beberapa orang untuk mendapatkan hadiah. Jika mereka kebetulan mendapatkan kunci emas, mereka akan pergi ke panggung 9 untuk mendapatkan harta mereka. Mereka tidak ingin membawa kunci saat mereka mencari yang lain sama sekali. Mereka berdua tahu betul bahwa mereka tidak akan mampu bertahan dari prajurit yang kuat dengan keterampilan mereka. Membawa kunci kemana-mana sama dengan menandatangani surat kematian seseorang.
Pria gendut itu memandang pedang jiwa yang ditujukan padanya dan tertawa. Teknik apa ini? Saya tidak merasakan energi sama sekali darinya. Apakah itu benar-benar tidak ada gunanya? Di mata mereka, fluktuasi energi mewakili kekuatan suatu keterampilan, dan teknik Jack tidak memiliki fluktuasi energi sama sekali. Setidaknya, mereka berdua tidak bisa merasakan apapun. Selain itu, seluruh situasi ini hanya tampak lebih lucu ketika mereka mencatat asal-usul Jack. Bagaimana mungkin orang bodoh seperti mereka berani memasuki Chaos City? Jack menyeringai, tidak peduli untuk menanggapi apa yang mereka berdua katakan. Ketika lelaki gendut itu melihat senyum di wajah Jack, dia sangat marah. Beraninya Jack menertawakan mereka, sepertinya dia mengejek mereka karena bodoh. Pria gendut itu mengertakkan gigi dan meludah, berat. Beraninya kamu, Anda mengejek kami. Aku berencana membunuhmu dengan cepat, tapi aku berubah pikiran sekarang. Aku akan menyiksamu sebelum aku membunuhmu sehingga kamu tahu konsekuensi mengejekku. Bab 3479. Saat dia mengatakan itu, pria gendut itu memulai serangannya. Dia membentuk beberapa segel berwarna lumpur yang menari di udara. Suara berderak terdengar di sekelilingnya, dan segel itu membentuk lapisan cahaya coklat di atasnya. Tepat setelah itu, gemuruh terdengar. Batuan samar-samar terlihat bergerak di dalam cahaya. Dia mendorong ke depan, dan aliran melesat ke arah Jack. Pria gendut itu berteriak, "Mari kita lihat apakah aku bisa menguburmu hidup-hidup." Batuan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam cahaya berlumpur. Dengan cepat dan panas membara, bebatuan ini meluncur ke arah Jack. Jack tersenyum. Sejak memasuki dunia berputar, dia telah melihat banyak hal dan mengalami banyak pertempuran. Dia dapat segera mengetahui bahwa teknik pria gendut itu tidak berada di peringkat dewa tertinggi dan masih berada di peringkat atas bumi. Apakah itu dunia kelas 2 atau dunia kelas 3, hanya ada sejumlah jenius. Pada akhirnya, para jenius mengambil minoritas. Jack kebanyakan bertemu dengan prajurit terkuat dari setiap dunia, jadi mereka secara alami menggunakan teknik tingkat tinggi. Namun, sebagian besar prajurit masih memiliki tingkat keterampilan rata-rata. Meskipun lawannya berasal dari dunia kelas 2, tidak semua orang dari dunia kelas 2 berasal dari klan kelas suci. Pria gendut itu mungkin berasal dari klan tingkat rendah. Meskipun dia masih mengesankan bagi kebanyakan orang, dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Pria kurus itu menyerang juga. Dia mulai membentuk segel merah darah, dan segel itu menari di antara jari-jarinya seperti darah yang mengalir, terus-menerus menyatu. Hanya dalam beberapa saat, dia membentuk kutukan seukuran telapak tangan. Pria kurus itu berteriak dan mendorong ke depan, dan kutukan darah itu ditembakkan tepat ke arah Jack. Itu mulai mengembang di udara, menjadi seukuran setengah orang. Keduanya menyerang pada saat yang sama, memotong jalan manapun bagi Jack untuk mundur. Keduanya ingin mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Meskipun mereka berbicara seolah-olah mereka tidak takut pada apapun, mereka tetap tidak menahan diri sama sekali karena takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jack mengangkat alis saat dia mendorong tangannya ke depan, menembakkan pedang jiwa ke depan seperti anak panah ke arah lawannya. Tiga teknik bentrok di udara pada saat yang sama ketika batu yang tak terhitung jumlahnya menghantam pedang jiwa. Pria gendut itu tersenyum, sudah yakin serangannya akan menghancurkan pedang abu-abu itu. Namun, senyumnya tidak bertahan bahkan setengah detik karena pedang jiwa tidak berhenti sama sekali, menembus tekniknya dan melepaskan energi berwarna abu-abu. Energi itu benar-benar menelan semua bebatuannya. Serangannya gagal menghentikan pedang jiwa. Terhadap pedang jiwa, itu tidak akan berguna tidak peduli berapa banyak batu yang berhasil dia bentuk. Saat mereka menyentuh pedang, mereka benar-benar tertelan, menghilang ke udara. Pedang jiwa menembak tepat ke arah pria gendut itu, tidak berhenti sama sekali. Kutukan darah besar juga berbenturan dengan pedang jiwa. Dengan retakan, itu hancur, tidak mampu menghentikan pedang jiwa juga. Kedua teknik itu tidak melakukan apa-apa melawan Destroying the Void, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pria gendut dan pria kurus itu tidak jauh dari Jack. Mereka percaya diri sebelumnya, tetapi bahkan dengan mereka berdua bekerja sama, mereka gagal menghentikan serangan Jack. Bab 3480 karena itulah kedua lawan Jack gagal bereaksi saat pedang jiwa ada di depan mereka.
Senyum pria gendut itu membeku di wajahnya saat matanya melebar dan seluruh tubuhnya menegang. Dengan suara keras, kedua pedang jiwa menembus dada mereka, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka membuat kesalahan besar. Bahkan dengan keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka sama sekali bukan tandingan Jack. Mereka bahkan gagal memperlambat teknik Jack. Seberapa drastis perbedaan di antara mereka diperlukan untuk hasil seperti itu. Rasa sakit menyebar dari dada mereka ke seluruh tubuh mereka, dan lelaki gendut itu tidak bisa lagi tertawa saat dia jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya mulai mengejang kesakitan. Pria kurus bernasib tidak lebih baik dari rekannya. Tubuh kurusnya terus berguling di tanah saat dia berteriak kesakitan. Jack mengangkat alis, terhibur oleh mereka berdua yang ada di tanah. Rudy menghela napas putus asa, dan untuk berpikir keduanya mengatakan mereka beruntung. Memikirkan hal itu saja, Rudy tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia dengan cepat berjalan ke arah mereka berdua dan berkata kepada pria gendut itu, "Apakah kamu masih berpikir kamu beruntung?" Jack mengangkat tangannya dan mengendalikan kekuatan Destroying the Void, menurunkan kekuatannya. Keduanya mendapatkan kembali beberapa pemikiran sadar. Rudy bertanya lagi, dan ketika lelaki gendut itu mendengarnya, dia memuntahkan seteguk darah. Dia bergidik dan berkata, "Tolong kasihanilah. Aku hanya berbicara omong kosong. Tolong selamatkan kami berdua, kami bodoh. Tolong abaikan apa yang kami katakan. Kami tidak akan merepotkanmu lagi." Kekuatan Jack membuat mereka berdua tidak berpikir untuk mencoba melawan sama sekali. Mereka berdua benar-benar lupa tentang latar belakang Jack, dan yang mereka harapkan hanyalah agar Jack melepaskan mereka. Jack tertawa, bahkan tidak mengatakan apa-apa. Dengan pedang di tangan, dia menebas mereka berikutnya, membunuh mereka seketika. Tepat setelah itu, dua cahaya yang bersinar perlahan mengembun dari dada mereka. Pria gendut itu memadatkan sekeping emas ungu sementara kunci emas ada di dada pria kurus itu. Saat melihat kunci emas itu, mata Rudy terbelalak. "Wow, itu kunci emas. Bukankah kita terlalu beruntung? Kami menemukan kunci emas hanya setelah 2 orang." Jack tersenyum, senang dengan hasilnya. Dia tidak pernah berharap mendapatkan kunci emas setelah berurusan dengan mereka berdua. Dia mengulurkan tangan dan memegang kuncinya, dan tubuhnya tiba-tiba memiliki lingkaran emas di sekelilingnya. Itu tidak terlalu terang, tapi masih terlihat dari jauh. Rudy menyentuh lingkaran emas itu dengan rasa ingin tahu tetapi tidak merasakan apa-apa. Itu murni hanya sebuah tanda. Rudy memandang sambil berkata, "Kamu seperti mercusuar manusia, tahu. Sepertinya kita akan menarik banyak orang mulai sekarang. Tidak apa-apa jika hanya ada sedikit, tetapi akan merepotkan jika ada lebih banyak." Jack tersenyum dan menepuk pundak Rudy. "Itu hanya satu lingkaran emas. Itu hanya akan menarik beberapa ikan kecil. Kami bertemu begitu banyak orang jenius sebelumnya, tetapi orang-orang itu adalah minoritas di dunia mereka. Jangan mengira mereka mewakili standar normal dari dunia mereka. Hanya ketika ada banyak orang jenius aku akan bermasalah. Aku sama sekali tidak peduli dengan bajingan ini." Bersambung.